Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Harapannya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang barokah kepada kita semuanya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Siapkan ya anak-anak ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, tetap semangat ya. Baik, anak-anak, di semester 2 ini nanti Pak Rohman akan mengajar kalian pendidikan agama Islam. Tentunya anak-anak harus tambah semangat. Kenapa? Tahun baru harus segalanya baru, seperti halnya semangat baru. Kalau kita di tahun baru ini tambah semangat, berarti kita adalah orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau kita di tahun baru ini tidak tambah semangat, maka kita disebut juga sebagai orang-orang yang rugi. Ya, kalau orang yang rugi itu berarti dia ya tidak mendapatkan apa-apa di tahun ini. Maka dari itu tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Seperti apa kebaikannya? Ibadahnya harus meningkat, sholatnya meningkat. Bukan berarti sholatnya ditambah rokaatnya, dan tidak, bukan itu. Yang dimaksud meningkat sholatnya di sini adalah, kalau yang dulu biasanya hanya asar atau maghrib, sekarang kita coba 5 waktu kita jalankan dengan baik. Kalau yang kemarin sholatnya itu di akhir waktu, untuk tahun ini harus di awal waktu. Itulah orang-orang atau yang meningkat ibadahnya. Mengaji juga, kalau kemarin jarang mengaji, maka di tahun ini harus tambah mengajinya. Biasanya jarang ngaji, harus rajin mengaji. Oke? Oke. Anak-anak sekalian, materi yang pertama adalah tentang ikhlas. Nanti ada 2, ikhlas dan minta pertolongan. Tetapi dalam video ini nanti kita ikhlas. Jangan lupa anak-anak untuk absen juga di kolom komentar, subscribe, like ya. Komennya itu hanya absen saja, nama, kelas, nomor absen. Oke? Baik. Anak-anak, materi kita adalah ikhlas. Ikhlas biasanya bersamaan dengan niat.
Karena apa? Orang yang berperilaku ikhlas tanpa ada niat, maka amalnya tidak bisa untuk diterima. Karena segala sesuatu amal itu tergantung daripada niat. Dalam hadis Rasulullah berbunyi, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung daripada niat. Maka kalau kita berbuat amal, maka harus kita niatkan dulu. Kita mau amal apa? Sedekah, kita niat sedekah. Kita mau sholat, kita niat sholat. Misalkan sholat duhur, sholli fardhu dhuhri. Ya, kalau kita niat asar, sholli fardhu asri dan seterusnya. Niat itu ada di dalam hati, diucapkan juga di dalam hati. Lisannya itu cukup ya formal, tidak apa-apa, tetapi niat harus ada di dalam hati. Sehingga apa? Kalau dia itu sudah niat, maka akan timbul rasa ikhlas. Ikhlas artinya hanya kepada Allah semata. Allah tidak memandang kepada rupa atau harta kita, tetapi Allah melihat hati dari dan amal kita. Ya, karena apa? Allah hanya menerima sesuatu yang benar-benar tulus di dalam hati kita. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya adalah padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi artinya apa? Harus ikhlas. Tidak mengharapkan segala apapun orang lain mau memberi atau merespon ataupun tidak, itu tidak masalah. Yang penting kita ikhlas, tidak mengharapkan apapun kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan makna ikhlas, anak-anak. Misalkan anak-anak itu menabung di masjid, nanti tabungan anak-anak akan didapatkan nanti di akhirat berupa surga, karena anak-anak menabung ikhlas. Ya. Kemudian apa? Selain itu anak-anak membantu tetangga yang kesusahan, teman yang kesusahan. Bahkan di pandemi ini kita menjaga jarak aman saja dengan niat untuk menjaga agar orang di sekitar kita itu sehat. Kita niat seperti itu bukan karena apa-apa, itu juga termasuk ibadah. Karena menjaga diri agar orang lain sehat, kita juga menjaga diri kita menjadi orang yang sehat. Maka itu juga ibadah, kita niati sehingga kita menjadi orang yang ikhlas. Begitu anak-anak ya. Oke anak-anak, untuk tugasnya coba anak-anak ceritakan pengalaman anak-anak tentang ikhlas di buku kalian. Ceritakan, misalkan suatu hari saya begini dan seterusnya. Itu sudah anak-anak ceritakan. Jadi biar tahu, oh ini yang dimaksud ikhlas. Dan itulah anak-anak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi tugasnya menceritakan tentang ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, bisa membantu ayah, ibu, adik dan seterusnya. Demikian apa yang dapat Taruna sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum